destinasi pada kesempatan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat nikmat pada kita sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir memenuhi tugas dan bisa mengikuti acara destinasi pada saat ini. Semoga destinasi pada hari ini betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Salawatullah salamuhu sehingga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya merasa sangat bangga dan berbahagia sekali karena teman-teman pada hari ini bisa melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab cuma 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam doa. Oke, sebelum saya mulai pembahasan selanjutnya, saya ada sedikit menumbuhkan motivasi karena tadi Pak Husin tadi sudah ngomong ke saya, berarti makannya kapan gitu. Santai Pak Husin, makannya sudah datang. Nanti baunya dulu ya, baunya sudah. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu balasnya pagi seperti itu. Gitu ya, bisa ya dipahami ya. Lalu tulisannya ada semoga bisa. Ini untuk menguras tenaga, nasinya nggak bisa ditulis. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat bisa. Alhamdulillah. Tidak tahu ya apa bedanya. Oke, jadi begini Bapak Ibu. Sebenarnya materi ini adalah modul 1.4. Jadi sebelumnya ada 3 materi sebelumnya itu. Nah, antar materi itu tidak bisa terpisah sebenarnya. Nah, jadi mungkin sebelum ke kebutuhan dasar manusia, saya sedikit bicara dulu tentang bisa ya. Oke, jadi sebelum ke kebutuhan dasar manusia ini, kita harus tahu dulu kata merdeka itu lahir di kurikulum ini kenapa. Nah, jadi kurikulum merdeka ini lahir dari pembelajaran atau definisi pendidikan yang lampau dari Jajah Dewantoro, dari pendidikan yang humanis. Apa pendidikan humanis itu? Pendidikan yang memanusiakan manusia. Intinya di situ. Pendidikan yang memanusiakan manusia. Jadi kita sebagai guru tidak boleh egois. Kita harus tahu kebutuhan murid. Ini secara teori ya. Kita harus tahu kebutuhan murid. Kita harus tahu kodrat keadaan murid, kodrat alamnya bagaimana, kodrat zamannya bagaimana. Tentu saja kalau sekolah kita yang cinta ini dengan sekolah di Surabaya tentu saja berbeda. Kodrat alamnya berbeda, kodrat zamannya juga berbeda, seperti itu. Jadi intinya di situ. Apa bedanya kodrat alam? Bedanya, oke, kodrat keadaan ini dibagi 2. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini bagaimana kita mengajari murid melihat lingkungannya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, tempat di mana dia tinggal. Nah, seperti itu. Kalau kodrat zaman, ya tentu saja di zaman abad ke-21 ini bagaimana? Pembelajaran harus bagaimana? Apakah kita tetap harus memakai kertas, menulis, mencatat 2 paragraf, 3 paragraf seperti itu, murid diarahkan seperti itu, atau kita berpikir terbuka? Kita berpikir terbuka bahwa sekarang zaman teknologi, kita kasih saja bukunya.
lewat buku digital seperti PowerPoint. Jadi HP bisa digunakan di kelas. Seperti itu contohnya saja. Untuk penerapan kita memiliki kebijakan masing-masing. Oke, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi begini, materi yang pertama di modul ini itu adalah nilai kebajikan universal. Apa itu? Nilai kebajikan itu nilai-nilai luhur yang lahir dari manusia itu sendiri dan disepakati secara universal. Misalnya, gotong royong. Apakah ada masyarakat yang dengan gotong royong itu jelek? Tidak ada. Berarti itu masuk nilai kebajikan universal. Ini tadi terkait dengan penjelasan Bapak Rosita di sebelumnya. Ini ya, terkait dengan penjelasan sebelumnya tadi, Pak Rosita bilang saling menyayangi. Saya tanya dulu, saling menyayangi itu apakah ada yang negatif? Saling menyayangi ada yang negatif atau tidak? Kalau ada apa bukan? Bukan murid. Saling menyayangi bentuknya apa? Kan berbeda-beda. Nah, kan gitu. Nah, jadi tadi seperti yang dikatakan Pak Rosita, keyakinan kelas salah satunya guru dan murid harus saling menyayangi. Itu sebenarnya tidak saklek berhenti di situ. Guru dan murid saling menyayangi ada poin-poinnya. Nah, gitu ya. Lalu juga ada kesepakatan kelas. Kalau mapelnya banyak bagaimana? Apakah ada kesepakatan sampai 16 mapel? Perlu dan pokoknya, gitu. Nah, maka bagaimana kita mensiasatinya? Sebenarnya ada yang namanya keyakinan sekolah. Jadi keyakinan itu kan keyakinan kelas kita yang merdeka. Kita buat keyakinan sekolah. Kita memiliki parameter yang sama dan kesepakatan yang sama antara murid dan guru, seperti itu. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini yang di tengah bertahan hidup. Ini sebenarnya teorinya dari Ibu Dr. Glaser. Jadi teorinya namanya choice theory. Teori untuk memilih. Teori untuk memilih itu bagaimana sih? Setiap tindakan selalu ada alasan, selalu ada motivasi. Tadi jelaskan tadi, motivasi ada dua, ekstrinsik, intrinsik. Motivasi ekstrinsik ada dua lagi. Dia berbuat seperti itu karena takut hukuman atau berbuat seperti itu ingin hadiah. Itu ekstrinsik, ada hukuman dan hadiah. Apakah hadiah itu selalu bagus? Tidak juga. Hadiah itu bisa bersifat menghukum. Hadiah yang menghukum. Ini saya ingat kata-kata instruktur. Hadiah yang menghukum. Bagaimana hadiah yang menghukum? Apakah kita ketika memberi hadiah pada salah satu murid misal Pak Manut, apakah Pak Husin tidak iri? Nah, sedangkan sebelumnya Pak Husin juga aktif di sekolah, di kelas. Cuma karena momen itu saja kita kebetulan ada hadiah, kita kasih ke Pak Manut. Akhirnya Pak Husinnya, saya kok gak dikasih padahal saya ini aktif sebelumnya. Nah, inilah yang namanya hadiah yang menghukum seperti itu. Iya ya. Kenapa Husin ngasih bedanya ada dua ya? Karena saya bersama. Oke gini ya. Jadi dari teori ini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kita sebagai guru bagaimana? Motivasi yang paling harus kita kembangkan itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu jangka panjang. Walaupun kita nggak ada di kelas, murid-murid tetap akan melaksanakan. Motivasinya dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik ini motivasi yang beralasan. Jadi ketika kita memberi hukuman, anak-anak patuh. Ketika tidak ada kita sebagai guru di kelas, anak-anak tidak patuh. Atau anak-anak tidak melaksanakan keyakinan kelas seperti itu. Oke, teori dari choice teori yang pertama bertahan itu ditaruh tengah. Kenapa ditaruh tengah? Karena ini yang paling penting. Ini saya dapatkan pengalaman yang sangat berharga di Sumatera. Bertahan hidup ini ada bertahan hidup makanan atau jasmaninya. Lalu ada bertahan hidup, bukan bertahan hidup untuk mempunyai tempat tinggal salah satunya. Saya ambil contoh makanan kesehatan. Di SMA 3, Bapak Ibu, saya dulu pengalaman sendiri pribadi. Jadi saya punya murid
semester lalu. Di SMA 3 di sekolah tercinta. Sering tidak masuk, sering sekali. Bahkan hampir tidak naik kelas. Ternyata setelah saya tanya, setelah saya telusuri, alasan dia ini bertahan hidup. Maksudnya bagaimana? Dia kerja untuk orang tuanya, bukan orang tuanya dua-duanya ada di Arab. Dia ikut kerja pamannya, menjadi dia apa namanya? Nah itu ikut pamannya ke laut menangkap ikan. Akhirnya dia sering tidak masuk. Jadi motivasi bertahan hidup. Banyak ya intinya. Ini kita harus punya program. Mungkin ada bapak kepala sekolah ini. Kita harus punya program bagaimana menjembatani anak-anak seperti itu gitu. Jangan ditinggal, harus dilepas sudah biar sekolah kerja, jangan. Kita harus hadir ke anak itu. Kita memberikan bantuan, apa bantuan yang bisa kita beri seperti itu. Karena ini yang paling utama loh, yang berada di tengah ini yang paling utama loh, bertahan itu loh. Gimana bisa belajar kalau belum makan kakinya? Gak bisa ya. Pak Husin saja belum makan marah-marah dari tadi. Kaki kapan selesai ini? Sabar. Oke, lanjut yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja kalau ini tidak ada penjabarannya. Jelas semua orang itu ingin diterima dan ingin disayang ya. Asal jangan disayang istri orang gitu. jangan. Jika ada seperti itu berarti dia sudah motivasinya lain, bukan intrinsik gitu ya. Motivasi ekstrinsik gitu. Oke, lanjut ke penguasaan ya. Penguasaan diri ya, penguasaan. Artinya penguasaan itu mandiri. Jadi setiap anak itu ada kalanya dia mandiri, nggak harus kita kasih tahu terus. Ada kalanya dia mandiri. Misalnya ada tugas, kita bisa menugaskan pendidikan yang berdiferensiasi. Apa itu? Bebas tugasnya. Misal begini dalam bahasa Indonesia mungkinnya. Buat satu karya apa saja. Karyanya kan nggak disebutkan. Ini kan diferensiasi program ini. Jadi karya apa saja yang menurutmu kamu paling jago lah. Jadi mereka bisa membuat lagu, puisi, gambar, mungkin poster. Nah, itu artinya penguasaan atau kebebasan dalam diri. Lalu ada kesenangan. Tentu saja kesenangan berkaitan dengan hobi ya. Ini sebenarnya materi saya ini nggak usah dijelaskan, sudah tahu semua Bapak Ibu. Kita dengan materi sebelumnya kan istilah baru, keyakinan, keyakinan kelas restitusi tadi dengan Bu Ana itu sangat abstrak dan sangat baru. Kalau saya ini sebenarnya materi yang kita tanpa belajar pun kita sudah tahu kok. Kita sudah tahu karena kita sering bersinggungan dengan ini. Seperti itu. Intinya Bapak Ibu dalam mengajar, saya tidak mengajar, saya juga masih belajar. Cuma saya memang melakukan pengimbasan bagaimana kita mengajar itu memanusiakan manusia, itu intinya. Jadi kita jangan, kalau katanya Paulo Freire itu dari Brasil, jangan mendidik secara kolonial, pendidikan yang tertindas. Susah ya, sama saya juga ya. Saya berdiri di depan sini dan ngomong itu belum tentu bisa melaksanakan kok. Sampai kadang itu saya masih merasa saya ini kok jadi kayak diktator gitu ya. Karena apa? Ketika saya lewat di kawasan gunung itu anak-anak disuruh dari mana sekolahnya masuk ke dalam. Ini kenapa gitu? Padahal saya ini nggak pernah keras loh. Nah itu ya. Saya cuma lihat saya dari jauh itu sudah anaknya gunung gitu. Ada gitu. Nah itu sebagai koreksi diri ya. Memang betul seperti yang saya bilang, saya tetap dalam rangka belajar di sini. Silakan Bapak Ibu, karena nanti saya cuma satu ini, saya dibagi manusia satu dari ini. Dua ya, oke. Oke, silakan ada pertanyaan, silakan. Saya ini kan di Eropa, tidak tahu kurikulum baru merdeka ya. Kemarin kan saya tidak dilibatkan ke situ ya.
Oke, siap. Terima kasih ini dikasih waktunya saya masuk ke sini. Begini Pak ya, begini. Semakin pemerintah semakin baik dalam mengatur sistem pendidikan di Indonesia, sistem pembelajaran di sekolah, saya melihat bahwasannya apa yang digariskan tentang kebutuhan dasar apapun itu yang terkait dengan budaya itu sangat baik. Tapi kenyataannya ini nyata dalam terjadi bahwasanya proses pembelajaran dimulai yang diktator seperti masa-masa kolonial, masa-masa orde lama, orde baru ya, itu lebih berhasil. Siswanya itu lebih mampu dan lebih tampil kepada gurunya. Semakin harus pemerintah membuat sirkus pembelajaran yang semakin baik dan memanusiakan manusia. Ternyata kenyataannya apa yang terjadi? Semakin kurang aja siswa pada kita. Ini problematika yang semacam ini bisa disikapi yang bagaimana gitu Pak? Oke, saya menangkap. Jadi kadang-kala itu pendidikan yang tegas, yang sangat disiplin dan tambah bukti itu peraturan sangat jelas, hukuman sangat jelas, itu lebih efektif. Begitu ya poinnya, lebih efektif. Nah, saya kembali lagi ke nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu kan tadi ada gotong royong, ada saling menyayangi, ada banyak ya, ada toleransi. Itu nilai kebajikan itu akhirnya diturunkan ke keyakinan kelas melalui kesepakatan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Sudah saya bilang dulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik itu jangka panjang. Kalau motivasi ekstrinsik seperti hukuman yang saya sebutkan tadi, apakah itu memang betul berhasil? Apakah betul berhasil? Dalam jangka panjang apakah betul? Setelah anak itu keluar dari sekolah itu, apakah ada peraturan yang sama di lingkungan dia? Nah, akhirnya begini, kita jangan menilai jangka pendek, kita harus berpikir jangka panjang. Jadi ketika anak itu dilepas ke masyarakat, dia bisa tetap menjadi pribadi yang baik. Nah, ini yang dimaksud Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Yang dimaksud Ki Hajar Dewantara di situ poinnya. Jadi pendidikan itu harus kemanusiaan manusia, dan manusia itu ketika dilepas di masyarakat, dia bisa menjadi bagian penting dari masyarakat dan menjadi orang yang baik budi pekertinya. Budi pekerti, ya saya akan garis bawahi budi pekerti, bukan hanya otak budi pekerti. Silakan, gitu ya. Artinya Ki Hajar Dewantara ini kan produk Tempo dulu Pak ya. Produk Tempo dulu ya. Istilahnya apa yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara itu pastilah sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ya kan, mulai dari orde baru, apalagi zaman reformasi sekarang lebih bebas, mengungkapkan pendapat juga lebih merdeka. Tapi kenapa baru apa itu pemerintah yang mungkin ya yang salah atau bagaimana ya Pak ya? Kok baru sekarang merdeka ini bisa diterapkan di Indonesia? Ya, jadi gini, kita harus bijak dulu dalam melihat sesuatu. Sepertinya kalau lambangnya Kementerian Pendidikan itu nggak berubah ya, itu Puri Handayani misalnya. Nah, itu artinya kan dari belakang mendorong. Itu salah satu poin dari Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya nggak berubah itu, nggak berubah. Dari situ saja sudah jelas nggak berubah. Sistemnya saja sudah nggak berubah, sudah hampir 20 tahun ya berubahnya sistemnya ya. Nggak berubah sebenarnya. Cuma ya memang penerapannya saja. Nah, kalau saya itu berpikir kita kembali ke diri sendiri saja gitu. Kita menggunakan restitusi ke diri kita sendiri. Kita menjadi lebih baik, sekolah lebih baik, akhirnya ke depannya lingkupnya lebih luas lagi. Seperti itu. Satu lagi ya Bu Ana, yang satu lagi ya. Menambahkan dalam hal itu menambahkan. Oh, Bu Ana mau menambahkan? Ya. Silakan. Barangkali ingin menambahkan memang teori dari Ki Hajar Dewantara itu teori lama, tetapi penerapannya belum sepenuhnya diterapkan di pendidikan kita. Buktinya pendidikan di Indonesia kita lebih mengarah ke kolonial. Kalau saya lihat, makanya di akun Instagram Kemendikbudristek itu dinyatakan kita akan menghadapi era 5 Bapes Prinsip yang
terima kasih ya. Sangat membantu dan mencerahkan. Mungkin satu lagi ya pertanyaannya. Atau cukup Pak Husin tadi apa mengajukan dengan Bapak atau harus? Oke, jadi saya simpulkan saja sedikit. Jadi kenapa kebutuhan dasar manusia ini penting? Karena ini berkaitan dengan motivasi anak ya. Motivasi anak itu dalam berbuat sesuatu itu harus kita tanya dulu ya. Akan dijabarkan oleh Bu Ana nanti. Setiap pelanggaran, setiap kelakuan anak itu harus kita tanya dulu penyebabnya. Jangan langsung kamu kenapa kok bajunya di luar? Ya kemungkinan kalau baju di luar kayak saya ini baju selalu di dalam loh. Tapi karena perlu nggak mau kerja sama akhirnya belakangnya keluar gitu. Ya betul ya. Nah makanya ditanya dulu gitu. Oke, demikian sudah cukup ya. Apakah ada yang lain? Kaitannya dengan pelanggaran itu kan obatnya kalau diwajib. Coba praktekkan di tambah 30 yang melanggar 300 baju di luar, apakah ada yang gunanya kenapa? Nah, betul. Kalau presentasinya besar ya berarti bukan karena perut ya, karena memang dia tidak ada motivasi intrinsik. Ya motivasinya ekstrinsik, ada pamungnya langsung. Gitu kan ya. Jadi motivasinya ekstrinsik karena takut dihukum. Makanya Bapak kita nanti Januari pembukaan semester 2 harus ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah dan kalau bisa anak-anak dijadikan satu gitu. Memungkinkan ya Bapak. Bahkan itu tidak Bisa ya, sangat saja nih Bapak, sangat saja. bahkan itu jadi kalau tidak masuk baju kita sepakat dengan hati nurani nanti. Oke. Lanjut ya. Apakah ada lagi nggak ada ya? Sudah ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kelebihan hanya milik Tuhan, kekurangan milik saya. Wassalamualaikum.